Selamat malam Pak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Gregorius Aliando, semester 3, program studi pendidikan musik. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang saya buat guna memenuhi syarat untuk mengikuti UAS. Jadi di mind mapping yang saya buat ini, saya menggunakan 4 elemen. Elemen yang pertama itu tujuan, elemen yang kedua materi, yang ketiga proses, dan yang keempat evaluasi. Oke, baik. Jadi di sini saya ambil judul tentang pembelajaran ritme dan irama dalam musik. Materinya saya ambil dari materi SMA. Baik, kita lihat yang pertama itu tujuan. Tujuan siswa belajar ritme dan irama dalam musik itu ialah tujuan yang pertama itu ialah memahami konsep irama dan ritme. Yang kedua, tujuannya ialah siswa mampu menirukan atau memainkan pola ritme. Dan yang ketiga itu ialah siswa mampu mengembangkan ketepatan tempo. Yang keempat, siswa mampu berkonsentrasi dan berkoordinasi. Tujuan yang kelima ialah siswa mampu menumbuhkan kerjasama melalui permainan ritmis. Baik, ini dalam tujuan ini juga siswa harus memahami dulu materi apa yang akan dibelajar. Materi yang pertama itu ialah pengertian ritme dan irama. Materi yang kedua ialah nilai not dan pola ketukan. Materi yang ketiga itu pola tempo dan birama. Materi yang keempat pola ritme, dan yang kelima ialah permainan ritme. Jadi kita lihat bersama pengertian ritme dan irama. Jadi pengertian ritme adalah pola berulang di mana siswa dapat menirukan suara dari gerakan tubuh yang secara teratur. Terus yang di dalam ritme ini juga siswa belajar bagaimana cara menentukan pola tersebut dalam tempo yang sudah diatur sehingga mampu menghasilkan musik yang indah. Yang kedua, kita lihat irama. Irama ini ialah unsur dasar musik berupa gerakan yang dilakukan secara secara teratur dengan mengikuti durasi waktu yang sudah ditentukan untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam lagu dan dapat membentuk atau membuat lagu tersebut terdengar enak. Oke, baik, kita kembali lagi ke materi yang kedua, itu ialah nilai not dan pola ketukan. Materi yang kedua ini di mana siswa akan belajar notasi, nilai harga di dalam lagu, terus pola ketukan di dalam lagu tersebut. Kita lihat yang pertama itu ialah nilai not. Nilai not ini ialah panjang pendeknya sebuah nada dalam sebuah lagu, di mana itu siswa itu belajar setiap lagu itu mempunyai setiap ketukan, dan ketukan itu mempunyai harga not, di mana panjang pendeknya sebuah nada yang disusun secara berurut dan teratur. Misalnya nilai not 1/4, 1/8 itu merupakan adalah nilai not yang seperti dilihat pada ini teks-teks lagu gereja. Oke, materi yang berikut ialah pola ketukan. Pola ketukan ini di mana siswa ini akan belajar bagaimana lagu itu diatur. Pola ketukan ini ialah mengatur bagaimana ketukan dalam sebuah lagu atau alur dalam sebuah lagu sehingga menghasilkan sebuah lagu yang harmonis dan enak untuk didengar. Oke, baik.
Kita lihat materi yang berikut, tempo dan birama. Tempo dan birama ini di mana siswa akan belajar. Yang pertama itu kita lihat tempo. Siswa akan belajar bahwa tempo adalah ukuran kecepatan lagu yang menentukan seberapa cepat atau lambatnya lagu atau musik. Misalnya kita bisa dengar ada lagu-lagu yang cepat, lambat, jadi itu adalah tempo. Di mana itu tempo itu mengatur cepat dan lambatnya sebuah lagu. Oke, yang berikut itu birama. Jadi di sini birama ini siswa akan belajar bagaimana dalam sebuah unsur lagu itu birama ini berfungsi menunjukkan ketukan berulang secara teratur dalam satu ruas ini lagu yang dibatasi oleh garis. Misalnya seperti yang kita lihat pada ini teks-teks lagu gereja begitu kan, ada garis-garis, ada kotak-kotaknya, itu yang disebut dengan birama. Oke, materi yang berikut ialah pola ritme sederhana. Pola ritme sederhana ini di mana siswa akan belajar susunan ketukan panjang dan pendeknya lagu yang teratur dan mudah untuk diikuti. Jadi pola ketukan ini, pola ritme sederhana ini ialah siswa akan belajar bagaimana ketukan dalam sebuah lagu, bagaimana panjang dan nada dalam sebuah lagu, dan itu mudah sekali untuk diikuti. Oke, materi yang berikut adalah permainan ritme. Permainan ritme ini di mana supaya membuat siswa tidak bosan, tidak jenuh dalam kelas. Jadi dalam belajar ritme dan irama juga ada materi permainan ritmenya. Misalnya siswa diminta untuk melakukan ini pentas ini alat musik, misalnya bermain gitar. Terus siswa akan diminta oleh gurunya untuk bernyanyi ataupun menari. Oke, baik. Setelah ke materi, kita lihat proses. Dari materi ini ada juga proses yang dilalui oleh siswa dalam mempelajari materi ini. Jadi prosesnya itu ialah siswa mampu bermain ritme secara berkelompok. Maksudnya di sini ialah bermain ritme secara berkelompok ini siswa sudah mampu untuk mengembangkan bakatnya dalam kelas bersama teman-teman sehingga membentuk kelompok untuk bermain ritme yang dicontohkan oleh gurunya. Terus siswa juga mampu menirukan pola ritme yang dimainkan oleh gurunya. Setelah itu melakukan tepukan ritme sesuai hitungan. Prosesnya ini di dalam kelas mungkin siswa ini sudah bisa mengikuti ritme yang dihitung oleh gurunya, misalnya seperti ketukan yang dilakukan oleh guru dan murid melakukan tepukan. Jadi yang berikut ialah menampilkan hasil permainan. Seperti yang dijelaskan tadi materi ialah permainan ritme. Itu merupakan sebuah proses di mana siswa ini sudah mampu mengembangkan bakatnya atau sudah mahir dalam bermain alat musik. Setelah itu membuat pola ritme sederhana. Membuat pola ritme sederhana ini misalnya siswa sudah mampu di dalam kelas itu, mungkin siswa sudah mampu ini membuat ketukan atau membuat nada yang pendek dan teratur. Oke, yang kita lihat yang berikut lagi proses memberikan contoh tempo cepat dan lambat. Di sini mungkin di dalam kelas siswa sudah mampu menebak kecepatan dalam sebuah lagu, mungkin lagu yang diberikan oleh guru dan siswa menebaknya. Jadi setelah diproses kita lihat juga dievaluasi. Dari proses ini juga mungkin banyak sekali penilaian ataupun masukan dari guru untuk menilai kembali, mungkin masih ada kekurangan dari murid-muridnya. Jadi di sini yang pertama itu penilaian pengetahuan.
Penilaian pengetahuan ini maksudnya uh, mungkin masih ada banyak siswa yang belum mengerti tentang dasar-dasar atau konsep irama dan ritme, atau pengertian ritme, nilai not, tempo, bahkan pola ketukan dalam sebuah lagu. Jadi ini juga membutuhkan evaluasi ataupun penilaian kembali dari guru. Yang kedua itu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan maksudnya di sini mungkin banyak siswa yang belum terlalu mahir dalam bermain alat musik atau bernyanyi, menebak nada, menebak tempo. Jadi itu juga membutuhkan penilaian kembali. Yang berikut adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini mungkin ada siswa yang masih malu untuk bergabung atau membuat kelompok begitu, mungkin malu, ada yang malu. Jadi itu juga merupakan sebuah evaluasi atau penilaian kembali. Oke, baik. Jadi dalam mind mapping yang saya buat ini, saya menggunakan ini strategi mengajar itu ialah mengikuti Dalcroze, di mana Dalcroze ini mempunyai konsep bahwa musik itu ialah sebuah irama ataupun gerakan tubuh yang dilakukan oleh seseorang. Sekian mungkin itu penjelasan dari video mind mapping yang saya buat. Selamat malam. Terima kasih.